Aneka bibit unggul tanaman pangan dipamerkan dalam Agrinex Expo ke-9 yang dihelat di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada tanggal 20 hingga 22 Maret 2015. Pameran yang diselenggarakan oleh Performax dan Institut Pertanian Bogor atau IPB tersebut dibuka oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Rektor IPB Heri Suhardianto, dan Ketua Penyelenggara Rifda Amarina. Tema yang diangkat dalam Agrinex ke-9 ini adalah kedaulatan pangan Indonesia. Ketua Umum Apindo Haryadi B. Sukamdani, perwakilan Kadin dan UKM juga tampak hadir mengikuti acara pembukaan Agrinex Expo ke-9 tersebut. Dalam sambutannya, Menristek Dikti Muhammad Nasir menegaskan, jika melihat perkembangan pertanian dan teknologi baru, Indonesia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebab pengelolaan pertanian di Indonesia sudah didukung dengan teknologi yang semakin baik. Hanya saja upaya pemanfaatan iptek untuk pertanian masih perlu diperkuat lagi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing bangsa. Yaitu Agrinex Expo yang ke-9 yang telah diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor bersama-sama dengan Kadin juga ini, yaitu Ibu Nida. Di dalam masalah ini, bagaimana kedaulatan pangan yang harus kita perhatikan. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan pangan, mungkin kita bagaimana berdaulat dalam sumber pengadaan materialnya. Kalau orang akuntan seperti Pak Suryatno, bagaimana material requisition atau kesediaan material yang penting. Sumbernya itu siapa yang bisa menguasai. Kalau kita sudah bisa menguasai sumbernya, bagaimana kita bisa melakukan processing yang berikutnya. Kalau kita bisa menguasai processingnya, berarti kita harus menguasai terhadap output. Ketiga-tiganya, kalau kita lihat dari sumber adalah sebagai input, ya ini harus kita pilah satu persatu. Di mana kalau kita berbicara tentang sumber, contoh kalau kita akan berbicara tentang padi, gitu, berarti kita harus berbicara teknologi perkembangan padi itu sampai sekarang sudah bagaimana. Saya sudah mengikuti berhari-hari, berkali-kali, berbulan-bulan yang terkait hal ini. Ternyata permasalahan yang sangat mendasar adalah penguasaan terhadap sumber ini yang masih begitu berat bagi kita. Tadi berbicara tentang padi, yaitu kita bisa menciptakan teknologi yang sekarang ini berkembang antara 1 hektar itu mencapai rata-rata nasional yaitu 6 sampai 6,5 ton. Kalau kita bisa pada maksimum adalah 9,5 sampai 10 ton per hektar. Ternyata kalau kita berbicara di Cina itu bisa 12 sampai 15 ton per hektar. Apa yang harus kita masalahkan? Di mana mereka sudah menggunakan hybrid yang dalam hal ini pengembangan terhadap pertanian ini menjadikan tantangan bagi kita. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang masalah kedaulatan pangan dan berbicara tentang sumber, kalau kita menguasai sumber, tadi yang proses tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri PU tadi, rasanya kita pada outputnya, di mana output inilah yang akan bisa memberikan suatu nilai tambah di dalam semua produk yang dihasilkan. Kita sering mungkin Bapak dan Ibu kalau keluar negeri pulang mesti bawa oleh-oleh, katakan dari Jepang lah makanan. Kalau kita lihat kualitas makanannya, kira-kira kita tidak jauh beda. Justru kira-kira jauh lebih enak kualitasnya adalah dari Indonesia. Problemnya adalah mengapa orang tidak tertarik membeli barang yang kita miliki. Dari situ ternyata aspek packagingnya barangkali,
aspek pengemasannya. Kalau di dalam teori adalah feature itu akan menjadi penting, tampilan itu menjadi penting. Nah, kalau kita mungkin ada feature, estetik, terus durability-nya, semua kalau kita perhatikan, saya yakin produk kita akan punya value added yang cukup tinggi sekali. Kita berbicara tentang masalah pangan ini, kita harus perhatikan betul. Kalau secara keseluruhan saya perhatikan, kita sudah punya kualitas yang cukup baik secara keseluruhan kualitas. Tapi problemnya kualitas yang baik itu tidak bisa mendukung terhadap value added yang terbaik. Karena apa? Kita processing terhadap hal ini untuk menjadi output ini adalah menjadikan penting. Nah, kalau kita sudah menguasai itu berarti akan menuju ke ketahanan pangan. Jadi kita sustainability-nya, ketersediaan ini harus dirasakan betul oleh semua masyarakat di Indonesia, yaitu tentang pangan itu di kapanpun situasinya pangan tersedia. Itu berarti kita di dalam kedaulatan menguasai masalah sumber, prosesnya dan hasilnya berarti akan mampu mendukung terhadap ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu saya sangat senang apa yang telah dilakukan ini. Pada minggu yang lalu saya dapat undangan tentang Agrinex Expo ke-9 ini. Setelah saya baca, saya akan datang. Tolong diagendakan karena saya betul-betul punya perhatian khusus yang menyangkut masalah pertanian ini. Pada kesempatan sama, Rektor IPB Heri Suhardianto juga memaparkan pandangan senada dengan Menristek Dikti. Heri Suhardianto mengatakan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dibutuhkan research and development. Tujuannya untuk menghasilkan inovasi-inovasi agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan produksi. Dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau tahun ini, kita harus berbenah dan beberapa kekurangan harus segera dapat kita. Untuk itu, sambil memperbaiki sistem produksi padi, kita perlu mempersiapkan diri untuk memperkuat juga produksi pangan yang lain yang akan menjadi panduan ke depan. Ikan, daging, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Sebetulnya potensinya luar biasa. Karena kita memang sekarang ini angka konsumsi terigu juga mengalami peningkatan terus, tetapi ternyata diversifikasi itu justru bukan dijadikan oleh bergesernya sumber-sumber pangan kepada karbohidrat lokal, tapi ke arah konsumsi terigu. Mengingat berbagai tantangan yang kita hadapi, sesungguhnya barangkali bangsa ini memerlukan rescue strategi untuk memastikan kedaulatan pangan kita tetap tegak. Karena itulah maka berbagai perguruan tinggi dan juga pusat-pusat riset yang selama ini telah menghasilkan inovasi kiranya dapat terus didorong. Dan melalui wadah Agrinex semacam ini, riset-riset yang sudah dilakukan, inovasi yang telah dihasilkan, lalu dapat diantarkan ke tengah-tengah masyarakat. Karena kalau misalnya untuk kami IPB saja, dalam 7 tahun berturut-turut Pak Menteri kami laporkan, IPB memberikan kontribusi 278 inovasi dari 721 inovasi yang paling prospektif yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi bersama Business Innovation Center. Terbanyak. Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex Expo 2015 Rifda Amarina mengatakan, penyelenggaraan Agrinex Expo juga bertujuan mendorong masyarakat agar lebih mengenal dan memahami sektor pertanian, baik itu dalam tenaga kerja dan minat mahasiswa dalam fakultas yang terkait agribisnis. Ucapan terima kasih khusus saya kepada semua peserta, semua yang memberikan inspirasi mengapa Agrinex perlu kita adakan dan mengapa edukasi dan promosi agribisnis itu harus terus dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, Pak Muhammad Nasir yang mungkin baru tahun pertama ini datang ke Agrinex, Pak Masuki juga mungkin yang tahun pertama ya Pak. Tahun kemarin mungkin itu datang, tapi tahun ini memang spesial Pak, karena tahun ini tahun ke-9. 9 tahun Agrinex dan kita kembali lagi mengusung tema yang sama dengan Agrinex tahun 2009 tentang kedaulatan pangan Pak. Peserta yang ikut total luas area expo sekitar
sekitar 4.100 ditambah dengan area khusus untuk acara kita sekitar 900 meter untuk dua acara, ada talk show dan demo para peserta. Jadi bukan demo di pinggir jalan, Pak. Ini peserta yang punya produk yang bagus, kita berikan kesempatan untuk mentransfer informasi knowledge kepada peserta lainnya. Kami sediakan panggung khusus buat mereka. Usai acara pembukaan Agrinex Expo 2015, Menristek Dikti berkesempatan mengunjungi stan para peserta pameran. Kemenristek Dikti sendiri ikut tampil memamerkan aneka produk dengan menggandeng LPNK seperti Batan, BPPT, LIPI, dan BSN. Dengan adanya Agrinex Expo yang ke-9, ini harapan kami ke depan produk-produk pertanian ini bisa meningkat lebih tinggi sehingga kedaulatan pangan, ketahanan pangan bisa terwujud di tahun 2017 itu. Sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden, nawacitanya yang sudah mendaulat tentang kedaulatan kemaritiman, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi. Nah ini kalau masalah kedaulatan pangan bisa kita lakukan, ketahanan pangan bisa kita wujudkan, saya yakin Indonesia akan menjadikan sejahtera. Oleh karena itu mohon dukungan dari para akademisi dalam hal ini yang Agrinex Expo yang didukung oleh Institut Pertanian Bogor. Kami berharap ke depan IPB mampu berkontribusi untuk meningkatkan masalah ketahanan pangan di negeri ini. Kalau kita lihat di dalam ketahanan pangan ini dalam menghadapi pasar persaingan global khususnya di ASEAN Economic Community ini saya rasa kita sangat siap sepanjang kita punya komitmen bersama. Yang penting itu. Saya selalu sampaikan kepada semua dalam hal ini termasuk masyarakat, akademisi, mari kita berkomitmen bersama untuk membangun negeri ini melalui ketahanan pangan ini dan kedaulatan pangan. Yaitu dengan apa? Berinovasi. Dengan inovasi akan memberikan nilai tambah dan dengan berinovasi ketahanan pangan bisa terwujud. Ada yang kurang dan perlu diperbaiki? Yang perlu kita perbaiki di negeri ini apabila kita dalam menghadapi persaingan adalah bagaimana kita menampilkan produk-produk pangan itu dengan baik. Teknologi pangan yang sudah dihasilkan dengan baik, bagaimana menampilkan produk itu dengan baik. Sehingga estetikanya seperti apa, feature-nya seperti apa, durability-nya seperti apa, ini harus dipertimbangkan terhadap produk-produk yang dihasilkan itu. Kalau kita lihat dengan kompetitor kita yang ada di Asia Tenggara, saya yakin Indonesia akan mampu bersaing di dalam bidang masalah pangan ini. Oke. Peran Ristek, Pak. Apa? Nanti bagaimana tadi ada packing dan sejenisnya, Ya. peran Ristek seperti apa? Peran Ristek dalam hal ini adalah kami ingin mendorong para peneliti ke depan. Kita produk pertanian kita sudah baik, makanya bagaimana packaging proses ini, proses pengepakan yang baik. Lah oleh karena itu mungkin nanti dari IPB atau yang semua yang menghasilkan pertanian, kita akan belajar dengan Jepang, belajar dengan Korea Selatan, bagaimana cara mengemas yang baik supaya produk kita itu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi atau nilai tambah yang lebih tinggi. Ini yang penting sekali. Nanti kami akan bekerja sama dengan industri ekonomi kreatif, nanti bagaimana supaya meningkatkan nilai tambah ini. Dan ekonomi kreatif telah mendukung terhadap apa yang saya sampaikan untuk meningkatkan nilai tambah tersebut. Ya. Agrinex Expo ke-9 ini adalah rangkaian kegiatan tahunan yang sudah kita selenggarakan, ini yang ke-9 oleh IPB bersama Performax dan didukung oleh berbagai kementerian dan asosiasi bisnis maupun Koop Indonesia. Ini adalah wahana untuk mempertemukan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh berbagai kalangan, baik perguruan tinggi maupun masyarakat dan para pebisnis. Sehingga diharapkan memang ada dari situ muncul kerjasama, gagasan-gagasan baru untuk mengatasi satu demi satu dalam sistem produksi pangan kita, sistem produksi pertanian kita pada umumnya, sedemikian rupa sehingga kita betul-betul secara konsisten dapat membangun kedaulatan pangan. Ya, jadi awalnya tujuannya untuk
waktu 2007 itu untuk menarik minat siswa SMA untuk kalau lulus masuk ke perguruan tinggi yang memiliki fakultas-fakultas pertanian. Karena waktu itu ada penurunan ya. 3 tahun alhamdulillah pertumbuhan peminatnya meningkat pesat. Nah, kita mulai tingkatkan dengan bagaimana AgriNext itu menjadi showcase wajah agribisnis secara utuh. Bagaimana menjembatani sinergi antara ABGC, academician, businessman, government, dan community. Dan alhamdulillah ini Ristek salah satu bentuk dari ABGC itu. Karena hasil riset itu lebih banyak dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian yang berada di perguruan tinggi. Dengan adanya AgriNext ini, hasil-hasil penelitian itu bisa ditransfer kepada pelaku usaha. Saya dengar Pak Menteri Ristek malah akan membuat summit khusus tentang inovasi teknologi. Kemudian juga akan membuat banyak teknopark di berbagai daerah. Jadi pengusaha itu yang terkendala terhadap luas lahan, produktivitas, itu bisa dapat solusi dengan datang ke teknopark itu. Jadi itulah hasil dari 9 tahun kami menggerakkan semua pihak untuk tidak hanya lepas tangan berkaitan dengan pangan, tapi berusaha bagaimana dari bidang masing-masing, sektor masing-masing berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Dari yang berbasis riset, bagaimana menghasilkan penelitian yang tidak hanya kepentingan lembaga riset, tapi berorientasi kepada apa yang dihadapi oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa kendala apa yang harus dicari solusinya. Kemudian masyarakat bukan hanya pusing ribut kalau harga naik, tapi bagaimana mereka berkontribusi lahan yang terbatas mereka itu bisa menghasilkan produk pangan, minimal mereka berswasembada untuk kebutuhan sendiri. Setiap rumah swasembada cabai aja tidak akan krisis cabai di Indonesia. Nah, yang seperti itu. Kemudian pengusaha besar jangan hanya mau produknya dibeli, tapi ikut membantu membangun daya beli masyarakat lewat dukungan terhadap UKM. Karena semua UKM ada berbasis kepada masyarakat. Jadi mendorong UKM lewat event seperti AgriNext, mereka ikut menciptakan daya beli potensial di masa depan. Karena kalau UKM sukses, dari mulai diri sendiri dia ajak saudara bantuin. Dia dapat order lebih besar, dia ajak tetangga bantuin. Akhirnya ini kan memperkuat ekonomi daerah, kelompok, keluarga, kecamatan, kabupaten, provinsi. Artinya menciptakan ekonomi yang lebih baik. Dan mereka lah itu potensi buyer bagi produk-produk yang pelaku usaha besar. Nah, kemudian pemerintah. Dengan event seperti ini, pemerintah bisa meneropong. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelaku? Apa sih hasil-hasil penelitian yang perlu pemerintah deliver kepada pelaku usaha? Apa sih yang menjadi keluhan masyarakat? Jadi pemerintah menjadi lebih berwawasan dalam menghasilkan program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan pangan. Jadi ini one stop shopping for agribusiness. Itulah AgriNext.